Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina wa barik ala sayidina Muhammad wa sabbihi wa sallim katsiran taslima. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya khatib, tak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada hadirin untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman, sehingga kita masih bisa menyempatkan hadir di tempat yang mubarakah ini, guna kita melakukan aktivitas kita untuk melakukan yang namanya ibadah salat Jumat. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatul hasanah, sebagai suri toladan di muka bumi ini. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara kita selalu bersalawat kepadanya, baik itu dalam suka, baik itu dalam duka, maupun dalam kondisi apapun. Kita selalu bersalawat, karena salawat juga ini bisa memperlancar apa-apa keadaan kita, baik masalah besar, baik kecil, maupun dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah khutbah, yaitu khusyuk dalam sholat. Sebelum saya masuk dalam pembahasan tema khusyuk dalam sholat, saya akan menjelaskan tentang bagaimana substansi atau inti ibadah Jumat yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Ibadah Jumat itu dibuka dengan kalimat iman dalam Quran surah Al-Jum'ah yang namanya Al-Jum'ah. Ayat 9-nya yaitu ya ayyuhalladzina amanu Iza nudiya lis-salatu min yaumil jum'ah. Ya ayyuhallazina. Allazina di sini
adalah merujuk kepada objek atau sesuatu yang tanpa batas, baik besar, kecil, muda atau tua, sepanjang dia atau seseorang ini memiliki yang namanya iman. Jadi ibadah Jumat dilekatkan dengan kalimat iman pada awal kalimatnya. Riwayat tafsir mengatakan, apabila dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan baik ada larangan maupun informasi-informasi lain yang melekatkan kata iman atau melekatkan kalimat iman, berarti ini bisa menjadi tolak ukur. Ini bisa menjadi ukuran apakah semangat atau tidakkah iman seorang hamba, atau ada atau tidakkah iman seorang hamba, besar atau kecilkah iman seorang hamba. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di sini kita bisa melihat bahwa apabila seorang hamba semangat dalam melaksanakan salat, maka bisa disimpulkan bahwa iman yang ia miliki itu berada pada tingkatan di atas. Apabila seorang hamba sebaliknya memiliki atau masih malas dalam sholat, melaksanakan sholat, masih bolong-bolong dalam melaksanakan sholat, kita bisa dapat simpulkan bahwa imannya masih ada di bawah rendah atau dalam kategori rendah. Jadi kita sebagai orang yang merasa beriman, ya ayyuhalladzina, itu apabila diserukan kita untuk melaksanakan ibadah Jumat, maka kita harus bergegas untuk merespon panggilan tersebut. Jangan sampai kita dalam beribadah Jumat itu sebagai ajang formalitas saja, sebagai yaitu datang saja duduk, mendengarkan, pulang begitu saja, bahkan ada tertidur. Jadi tujuan utamanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah Jumat, tak lain dan tak bukan itu, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salatu mi yaumil jum'ah. Tak lain dan tak bukan yaitu mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Yaitu tak lain dan tak bukan itu guna untuk mengingat Allah. Salat itu juga bermaksud tujuannya itu zikrillah. Fa'budni wa aqimis salata li zikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah Jumat sebagai ajang untuk menunaikan kewajiban, tetapi jadikan ini sebagai motivasi terhadap kita untuk bagaimana kita bisa senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang bagaimana itu khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat itu diterangkan, dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 yang menjelaskan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Apabila ada kondisi dalam salat yang merubah kita dalam kekhusyuan, maka ada tips langsung yang dijelaskan dalam Al-Quran. Apabila kita ditimpa oleh sebuah masalah, baik itu khusyuk dalam salat, baik itu musibah, cobaan dan sebagainya, itu yang pertama yang harus kita perhatikan itu kita harus bis-sabri. Kita harus terima dulu dengan sabar. Jangan langsung kita menghindari. Kita harus terima dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ujian kepada nabi-nabinya.
Nabi Muhammad SAW diuji kepada Allah, diuji oleh Allah itu dengan cara dia berdakwah dilempari batu. Dan Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit. Jadi, masa kita seorang hamba diberikan sebuah ujian malahan kita mengeluh, padahal kita harus bersyukur karena wujud rasa cinta Allah kepada hambanya itu yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian kepada hamba-hambanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips untuk bagaimana cara kita dalam menghadirkan kekhusyuan dalam sholat. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, itu bagaimana tips untuk menghadirkan kekhusyuan dalam sholat. Dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 46, yaitu tips yang pertama yaitu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang ingin sholatnya khusyuk, yaitu persiapannya dimulai sejak sebelum dia sholat. Artinya khusyuk itu bukan dilakukan pada saat sholat, tapi sebelum sholat. Apa ciri pertama untuk menghadirkan kekhusyuan itu? Yaitu adalah kita punya kerinduan untuk berjumpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai sebuah ingatan untuk bagaimana mengingat waktu sholat. Contoh, kita mengingat kapan sih waktu sholat duhur. Sholat duhur jam berapa? Sholat asar jam berapa? Kalau kita sudah membayangkan seperti itu, kita sudah masuk ke dalam langkah pertama untuk menghadirkan kekhusyuan. Kita bayangkan saja seperti itu, kita sudah masuk pada langkah pertama untuk menggapai yang namanya khusyuk. Tapi yang paling berbahaya itu ketika sudah tidak ingat waktu sholat, sudah tidak ingat lagi kapan waktu azan, sudah tidak ingat lagi kapan waktu untuk melaksanakan yang namanya sholat. Tips yang kedua untuk menghadirkan kekhusyuan yaitu yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang ingin sholatnya khusyuk itu adalah sudah memang menyiapkan diri untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia memiliki persiapan. Salah satunya itu memiliki persiapan yaitu dalam bentuk pakaian. Dia menyiapkan pakaian yang terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa kita dipanggil atau diundang oleh pimpinan kita, contohnya kita diundang oleh Pak Lurah, kita diundang oleh Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Presiden, itu pasti kita kalau diundang seperti itu pas kita mempersiapkan yang namanya pakaian-pakaian yang terbaik. Tapi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengundang kita 5 kali dalam sehari. Subuh, asar, duhur, asar, maghrib, isya. Itu kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi apabila kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat, maka pakailah pakaian yang terbaik.
dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang menjelaskan, ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, apabila ada panggilan dari masjid, maka pakailah pakaian yang terbaik. Jangan sampai kita memakai pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan apa anjuran dalam Al-Quran. Jangan sampai kita memakai pakaian-pakaian yang itu juga yang dipakai untuk olahraga, itu pun juga yang dipakai sholat. Bagaimana sholatnya ingin khusyuk, itu juga yang dipakai kerja, itu pun juga yang dipakai sholat. Jadi dalam Quran surah tadi, Quran surah Al-A'raf, Allah menjelaskan, hai anak cucu Adam, apabila ada seruan dari masjid itu, pakailah pakaian yang terbaik. Karena itulah menjadi inti bagaimana kamu bisa menghadirkan kekhusyuan. Tips yang ketiga untuk menghadirkan kekhusyuan dalam salat. Tips yang ketiga itu kalimat selanjutnya, wa annahum ilaihi rajiun. Artinya apabila seorang hamba ingin yang namanya menghadirkan kekhusyuan itu, kita bayangkan salat yang kita kerjakan ini adalah salat yang terakhir yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Kita bayangkan saja bahwa kita salat ini adalah salat yang terakhir yang kita kerjakan di dunia ini. Karena itu Imam selalu mengatakan, sallu salatan muwaddah. Salatlah seakan salat ini salat yang terakhir kita kerjakan. Karena kita tidak tahu kapan malaikat maut menjemput kita. Kapan kita mengalami yang namanya sebuah kematian. Kita tidak tahu. Kita hanya selalu mempersiapkan. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu ketika dalam salat. Terakhir, tips yang terakhir untuk menghadirkan kekhusyuan dalam salat yaitu dalam Al-Qur'an, Quran surah ke-29 ayat 45. Utshuma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Artinya apabila seorang hamba ingin khusyuk, maka pelajari sampai paham, pelajari apa hikmah atau arti apa-apa yang kita bacakan dalam salat. Contoh, bacaan-bacaan salat. Kita harus mendalami apa arti dalam bacaan-bacaan salat. Jangan sampai kita hanya bacakan saja Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Subhana rabbiyal azim. Kita tidak tahu apa artinya. Kita bagaimana supaya kita bisa khusyuk? Kita harus tahu apa arti sebenarnya dalam apa yang kita bacakan tadi. Minimal kita tahu arti yaitu surah Al-Fatihah yang selalu kita bacakan dalam salat, yang wajib juga kita bacakan dalam salat. Kita harus tahu artinya, minimal itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, yang memiliki atau yang mempunyai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku memohon ya Allah, dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau nikmati, jalan yang engkau ridhoi.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi minimal kita, bagaimana cara kita khusyuk dalam sholat, kita harus mengetahui apa arti yang kita bacakan. Jangan saja sekedar kita mengucapkan Allahu Akbar, kita tidak tahu apa arti dari Allahu Akbar itu. Allah Maha Besar. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Jadi kita kalau ingin yang sholatnya ingin khusyuk, maka perhatikan dari keempat tips atau langkah-langkah untuk menghadirkan kekhusyuan itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri seorang khatib dan bagi diri jamaah-jamaah sekalian. Saya tutup. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sabbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyyakum binafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yakadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha ni'mati yazkurkum wa yashkurli ni'mati yazidukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.